BPJS Kesehatan itu tidak menjamin semua ya Bu ya? Jadi bukan tidak menjamin semua, bilangnya tidak menjamin semuanya, tapi ada sebenarnya ada yang tidak dijamin. Ya, itu. Kami di asuransi Sinarmas memang benar-benar melakukan cost containment. Dengan tujuan apa? Untuk memastikan tadi uang yang telah dipercayakan oleh perusahaan-perusahaan kepada kami benar-benar kami bisa pertanggungjawabkan. Asuransi kesehatan apakah yang tepat untuk para UMKM ini? Ya, surprisingly ternyata di masa pandemi baru terlihat semua bahwa salah satu penopang ekonomi Indonesia ini adalah UMKM, dan terbanyak jumlah dari sisi jumlah perusahaan itu terbanyak ya UMKM. Anak saya rempongnya minta ampun. Kalau soal prokes, lebay. Padahal saya udah vaksin. Untung ketemu asuransi Simas COVID-19. Bisa ngelindungin, nggak pakai cemas. Semangat pagi, selamat datang kembali di Ngolam. Ngobrol lebih dalam bersama saya, Ratri Prastikasari. Semua perusahaan tentunya menempatkan karyawan sebagai aset. Memiliki karyawan yang sehat dan produktif merupakan impian setiap perusahaan. Sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera akan berpengaruh besar kepada kinerja perusahaan agar menjadi lebih optimal. Jika sebuah perusahaan memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang sakit-sakitan, segala pekerjaan tentunya akan terbengkalai dan tentunya mengganggu operasional perusahaan. Asuransi kesehatan dibutuhkan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan dalam dunia kerja. Meski sudah memiliki opsi jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, banyak perusahaan yang berusaha memberikan jaminan kesehatan yang lebih komprehensif untuk para karyawannya dengan menambah asuransi kesehatan komersial. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi kesehatan yang baik dan tepat untuk karyawan? Sudah hadir bersama saya narasumber, seorang ibu yang cantik tentunya, dan saat ini menjabat sebagai direktur dari PT Asuransi Sinarmas. Dan tentunya memiliki banyak sekali segudang pengalaman tentang asuransi kesehatan. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dumasi MM Samosir untuk asuransi kesehatan ini. Halo Ibu Dumasi, apa kabar? Hai Ratri, kabar baik sekali, kabar luar biasa. Sehat ya Bu tentunya? Sangat sehat. Ya Bu, sekarang ini kan asuransi kesehatan merupakan hal yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari maupun pada saat kita bekerja. Nah, menurut Ibu sebagai salah satu direktur di PT Asuransi Sinarmas dan pengalaman Ibu selama ini, mengapa asuransi kesehatan ini penting untuk perusahaan maupun untuk karyawan itu sendiri? Oke ya, thank you atas pertanyaannya ya. Jadi kesehatan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup, sangat mendasar. Karena kalau kita tidak sehat, semua yang kita punya tuh nggak ada artinya. Jadi oleh sebab itu, buat individu-individu, apalagi buat perusahaan, kesehatan ini menjadi sesuatu yang paling mendasar, harus dimiliki, harus dipastikan aman. Itu sebabnya perusahaan itu ketika mereka merekrut karyawan, pastilah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya mereka memastikan bahwa nanti in the future karyawan ini akan bisa produktif. Mengapa? Karena dia senantiasa sehat adanya. Jadi apalagi buat sebuah negara. Contohnya kita lihat aja untuk pejabat-pejabat negara. Ketika mereka akan dipilih itu pasti harus ada dulu pemeriksaan kesehatan. Ya, dalam pilar wealth management pun kita ketahui bahwa yang paling mendasar juga adalah bagaimana kita memproteksi kesehatan. Nah, salah satu cara memproteksi kesehatan ini adalah melalui asuransi kesehatan tentunya. Apakah asuransi kesehatan ini di negara ini Bu, di Indonesia ini apakah merupakan satu hal yang wajib untuk dibeli oleh perusahaan? Oke, sampai dengan tahun 2014 belum wajib. Memang sudah ada waktu itu asuransi di jaminan kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan, tapi itu hanya bagi pekerja. Ada juga misalnya di asuransi pegawai negeri, ada juga ya. Nah, tapi untuk seluruh masyarakat luas itu belum diwajibkan. Barulah pada tahun 2014 itu diwajibkan bahwa seluruh penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia wajib memiliki proteksi
jaminan dari BPJS Kesehatan. Oke. Kemudian Bu, bagaimana cara penyediaan asuransi kesehatan karyawan yang bisa diambil oleh perusahaan? Apakah perusahaan bisa memilih untuk selain tadi ya BPJS Ketenagakerjaan yang memang sudah wajib, apakah bisa menambah asuransi komersial atau mungkin self insured atau bagaimana? Oh iya, jadi seperti tadi saya bilang kalau di zaman dahulu sebelum tahun 2014 biasanya perusahaan-perusahaan itu bebas memilih ya mereka apakah akan mengikuti jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan atau membeli sendiri dari asuransi komersial ataupun asuransi kesehatan tambahan. Jadi kalau dulu opt out namanya sistemnya. Kalau sudah memiliki asuransi kesehatan tidak perlu lagi ikut dari jaminan kesehatan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sejak tahun 2014 tidak harus ikut dulu BPJS Kesehatan. Nah, di luar itu perusahaan-perusahaan juga biasanya memberikan tambahan jaminan lagi kepada para karyawannya dan keluarganya, terutama level tertentu mungkin ya. Ataupun ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan tambahan itu kepada seluruh karyawannya. Mengapa? Karena BPJS Kesehatan memang jaminannya unlimited. Quote unquote unlimited. Semua dijamin istilahnya. Tapi ternyata ada juga, apalagi belakangan ini semakin ada aturan-aturan tambahan baru di mana ada beberapa treatment ataupun jenis-jenis penyakit yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, hal-hal yang seperti ini ataupun kelasnya ya. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu yang dijamin adalah kelasnya itu ada yang namanya istilahnya kelas 3 itu untuk para penerima bantuan iuran atau PBI. Sedangkan ya, ada yang kelas 2 juga itu untuk karyawan ya, untuk karyawan perusahaan itu yang gajinya sampai dengan 4,5 juta masuk di kelas 2. Sedangkan yang gajinya 4,5 juta ke atas itu masuk di kelas 1. Nah, tapi ini untuk iurannya itu ada pack-nya, ada batasannya itu dibatasi pada 12 juta rupiah. Jadi waktu menghitung premi itu kan ada persentasenya. Persentase ini dikalikan terhadap 12 juta rupiah, itu yang paling tinggi. Jadi ini adalah jaminan BPJS Kesehatan. Tapi di luar itu perusahaan bisa juga memilih, kami ikut semua di BPJS Kesehatan. Kalau nanti ada yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, kita pakai dari pool fund. Jadi mereka menyediakan uang seperti self-insured, menyediakan dana di sini untuk bagi yang tidak dijamin oleh asuransi kesehatan nanti bisa dikeluarkan sendiri dari perusahaan. Tapi ini ada risikonya ya, karena yang namanya penyakit itu kita nggak bisa duga. Risiko sakit itu bisa timbul tiba-tiba dan nilainya bisa luar biasa besar. Contohnya ya, saya contohin satu kecelakaan kecil saja ya, kecelakaan mungkin cuma tabrakan tapi ternyata kenanya di kepala. Itu harus melakukan kraniotomi misalnya. Itu biayanya bisa miliar dan ataupun hal-hal lain, contohnya pandemi yang baru kita alami tahun 2020 yang belum pernah kita alami sebelumnya. Itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi karena dia pandemi, tentu dia dijamin oleh pemerintah. Namun demikian ada obat-obat yang tidak dijamin oleh pemerintah. Ya, misalnya pembelian obat-obat tertentu yang memang tidak masuk dalam jaminan selama pandemi oleh pemerintah. Dan itu berarti harus dibeli sendiri. Nah, kalau perusahaan-perusahaan sudah mencadangkan tentu lebih mudah. Atau mereka mungkin ada membeli namanya ASO ya, Administrative Service Only, uang masih dari mereka tapi dikelola oleh TPA ya, third party administrator yang bisa dilakukan oleh perusahaan TPA ataupun perusahaan asuransi yang memang memiliki izin TPA. Ya. Oh, jadi bisa macam-macam ya Bu ya. Ya. Dan terkait tadi tentang BPJS Kesehatan, saya juga baru tahu nih Bu, ternyata BPJS Kesehatan itu tidak menjamin semua ya Bu ya. Jadi bukan tidak menjamin semua. Bilangnya tidak menjamin semuanya, tapi ada sebenarnya ada yang tidak dijamin. Nah, ya, itu. Nah, berarti asuransi kesehatan komersial itu masih tetap dibutuhkan untuk mengcover hal-hal yang tidak dijamin oleh BPJS tadi ya Bu ya. Yang contoh paling utama sebenarnya mungkin soal kelas. Jadi biasanya kan level tertentu itu mereka udah berikannya adalah misalnya VIP. Dia dari polis asuransi yang diberi oleh perusahaannya untuk dia itu mungkin dia entitled untuk VIP. Tapi BPJS Kesehatan kan seperti tadi saya sampaikan mau berapapun dia bayar preminya tetap maksimumnya dia hanya boleh masuk di kelas 1. Nah, padahal kan kalau dia sebenarnya sudah menjalani proses
perawatan ini melalui FKTP ataupun namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, lanjut lagi ke FKTL atau tingkat lanjutan, baru dari sana dirujuk harus dirawat inap atau harus dioperasi dan lain sebagainya. Selama itu sudah dijalankan, itu sebenarnya bisa di-COB-kan dengan asuransi komersial. Jadi karena dia entitled untuk VIP, misalnya dia asuransi, saya sebutnya asuransi kesehatan tambahan ya, saya tidak sebut sebagai asuransi komersial, tapi asuransi kesehatan tambahan. Jadi mereka boleh nih di cover dia mengikuti dulu jalur itu, tapi waktu dia dirawat di kamar VIP tadi, ini yang selisihnya ini di cover oleh perusahaan asuransinya. Dan itu saat ini kita sudah banyak bekerjasama dengan rumah sakit di mana rumah sakit itu bisa langsung split the billing, karena kita tidak bisa reimburse ke BPJS Kesehatan. Ya, jadi BPJS Kesehatan itu pasti hanya akan membayar sesuai dengan INA-CBGs yang berlaku untuk penyakit tertentu. Itu yang dibayar nanti ke rumah sakit. Rumah sakit akan menagih ke asuransi kesehatan tambahan untuk selisih yang tidak di-cover di sana sesuai dengan limit jaminan yang ada di perusahaan asuransi tersebut. Oke. Jadi tidak bisa dibalik ya Bu. Jadi kalau misalnya awalnya sudah prosedurnya sudah mengikuti asuransi tambahan, tidak bisa di-reimbursekan ke BPJS. Iya, Yang bisa bisa. adalah yang dari BPJS bisa di-reimbursekan ke asuransi tambahannya. Iya. Gitu. Jadi BPJS sudah dibayar dulu berdasarkan INA-CBGs oleh rumah sakit, nanti rumah sakit baru menagih lagi, jadi bukan di-reimburse. Jadi kalau di dalam COB ini tidak ada reimburse namanya. Jadi rumah sakit yang menagih langsung ke BPJS Kesehatan dan menagih langsung ke perusahaan asuransi kesehatan tambahan. Oke. Baik Bu. Nah, untuk bentuk-bentuk jaminannya sendiri apa saja Bu yang bisa dibeli oleh perusahaan untuk asuransi kesehatan karyawan? Ya, untuk asuransi kesehatan kita sebut sebagai, kan ada asuransi kesehatan kumpulan, ada asuransi kesehatan individu. Untuk yang di individu mungkin dibeli oleh keluarga-keluarga. Umumnya asuransi kesehatan individu hanya untuk rawat inap saja. Ada mungkin yang beberapa yang sudah bisa mendapatkan rawat jalan, tapi itu pasti preminya sangat luar biasa mahal. Nah, tapi untuk asuransi kesehatan kumpulan yang biasanya dibeli oleh komunitas atau perusahaan, nah itu bisa membeli selain rawat inap, nih rawat inapnya wajib ya, selain rawat inap tuh bisa ada tambahan benefit lainnya seperti rawat jalan, melahirkan, kacamata, gigi, bahkan special care. Ya, jadi ada banyak, bahkan ada juga yang misalnya meminta tambahan khusus, misalnya untuk palliative care, itu bisa. Jadi banyak perusahaan asuransi yang sudah menyiapkan juga benefit-benefit tambahan di luar rawat inap. Menurut experience Ibu, bagaimana cara memilih penyedia asuransi kesehatan karyawan yang tepat? Well, ini pertanyaan yang Gampang-gampang susah. gampang-gampang susah, panjang jawabannya. Ya, oke. Jadi gini, waktu kita memilih penyedia asuransi kesehatan itu yang paling utama kita mau cari tujuannya apa. Waktu kita membeli asuransi kesehatan ini tujuannya apa? Cuma sekedar memberikan layanan kepada karyawan kita kah? Atau kita mau memanage keuangan, mau memastikan bahwa jaminan kesehatan yang kita belikan itu benar-benar efektif dan efisien untuk dipergunakan oleh para karyawan kita dan keluarganya. Nah, jadi kalau kita, contohnya saya di perusahaan kita nih di PT Asuransi Sinarmas, kita tuh dari awal waktu mendirikan ataupun mulai menjalankan asuransi kesehatan, yang kita pastikan itu adalah kita memberikan jaminan kesehatan, tapi kita sekaligus juga sebagai gatekeeper. Jadi tujuan utama kita itu harus menjadi gatekeeper. Apa itu Bu gatekeeper? Apa itu Bu? Kenapa gatekeeper? Karena gini loh, perusahaan sudah mempercayakan uangnya ya, mau besar mau kecil ya, sudah mempercayakannya kepada kita, PT Asuransi Sinarmas. Kita nggak boleh asal bayar klaim aja, datang klaim, datang dari TPA, tinggal bayar. Kalau begitu kan kita seperti tidak care gitu ya. Jadi what we do is actually kita mau memanage di dalam pembayaran klaim. Dengan cara apa? Kita mengelolanya dengan benar-benar, kita melakukan UR, artinya utilization review. Waktu seseorang diberikan pelayanan di rumah sakit, tim kita ada namanya tim UR yang memang setiap hari memonitor perawatan yang terjadi di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia untuk pasien-pasien kita yang ada. Apakah rumah sakit memberikan pelayanan yang secara medis dibutuhkan? Ataukah ada di situ layanan-layanan yang diberikan hanya untuk misalnya kenyamanan?
Ya, jadi ini perlu kita pertimbangkan karena mungkin ada hal-hal yang tidak diperlukan pada saat sakit ini, tapi bisa jadi diberikan. Ya, atau mungkin ada obat-obatan lain yang mungkin tidak diperlukan tapi diberikan. Nah, kami di asuransi Sinarmas memang benar-benar melakukan cost containment. Dengan tujuan apa? Untuk memastikan tadi uang yang telah dipercayakan oleh perusahaan-perusahaan kepada kami benar-benar kami bisa pertanggungjawabkan bahwa itu memang dipakai, dipergunakan untuk kebutuhan yang medically necessary sesuai dengan polis dari para klien-klien kami. Dan puji Tuhan, alhamdulillah selama kita menjalankan ini sejak tahun 90 sampai saat ini, dalam banyak hal itu sebenarnya dengan kita memanage dengan baik itu kita malah jadi bisa memberikan kayak profit sharing kepada perusahaan-perusahaan. Ada cerita, bukan hanya satu, ada banyak sekali cerita di mana kita mengcover perusahaan-perusahaan yang dulunya klaim rasionya sangat tinggi, tapi itu menjadi turun dan bahkan kita bisa memberikan profit sharing. Kenapa? Nah, di sini keunggulan dari asuransi kesehatan dari asuransi Sinarmas yang kita sebut sebagai Simas Sehat Corporate. Tadi yang pertama kan tadi saya bilang kita melakukan cost containment, kita melakukan UR. Dan kita sebagai gatekeeper, kita nggak mau sebagai kasir saja, kita benar-benar mau melakukan ini sebagai gatekeeper. Apa yang kita lakukan sebagai gatekeeper? Jadi dalam memilih perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi kesehatan, coba dicek juga apakah ada diberikan edukasi kepada karyawan dan keluarganya, bagaimana menjaga kesehatan. Karena yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita mencegah, tidak harus mengobati gitu kan. Mencegahnya itu, taunya itu adalah dengan memberikan edukasi-edukasi. Bagaimana kita mencegah supaya tidak sakit ini, sakit itu, sakit itu. Dan itu di asuransi Sinarmas kita sudah lakukan sejak tahun 2010, di mana kita setiap bulan itu, setiap 2 minggu sekali kita melakukan health talk sampai dengan saat ini. Dan sekarang malah lebih mudah lagi sejak pandemi itu bisa di Zoom dan juga melalui YouTube ya secara live streaming. Jadi kami melihat banyak sekali sharing-sharing yang diberikan melalui health talk ini yang bisa menurunkan klaim rasio di klien-klien gitu ya. Contohnya, misalnya pabrik ya, biasanya mungkin adalah dari pengalaman klaim, kita melakukan analisa klaim ya secara rutin setiap bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulanan. Di situ nanti kita akan melihat kenapa ya di divisi tertentu klaimnya banyak sekali, klaimnya jenisnya apa aja. Demikian pula mungkin di daerah tertentu kenapa klaimnya tinggi sekali. Atau di suatu kompleks sebuah pabrik misalnya, kenapa klaim diare banyak sekali. Nah ini kita melihat apa penyebabnya. Biasanya kita tentu berdiskusi dengan tim human capitalnya dan untuk melihat, oh mungkin kalau yang tadi banyak diare, kantinnya di mana, karyawan-karyawan ini makannya di mana, apakah di kantin yang disediakan pabrik atau dibebaskan di luar. Kalau dibebaskan di luar, apakah kantin-kantin yang ada di luar ini pernah diedukasi untuk bagaimana menyediakan makanan yang bersih gitu, yang hygiene-nya diperhatikan gitu. Nah, hal-hal seperti itu dari kejadian-kejadian seperti ini kita banyak sekali menemukan akhirnya oh jadinya perusahaan bikin kantin deh atau mereka menyediakan tempat yang lebih layak untuk para UMKM untuk berjualan makanan di sekitar sehingga hasil akhirnya itu bisa menurunkan klaim. Nah, demikian pula dengan kita memberikan edukasi bagaimana healthy lifestyle. Kebetulan kita di asuransi Sinarmas, di tim asuransi kesehatan kita itu ada yang namanya R&D ya, Research and Development. Nah, di sini kita menganalisa seluruh penyakit-penyakit yang ada yang dari puluhan juta cases yang kita udah tangani sejak tahun 1990. Jadi sudah banyak sekali dan dari sini kita tentu menganalisa penyakit-penyakit apa sih yang ada di Indonesia umumnya, apa penyebabnya, gimana cara mencegahnya, atau dokter mana yang paling tepat menangani penyakit tertentu. Atau waktu diobatin di mana, mungkin sama-sama penyakit kanker. Tapi kenapa ya yang di sini lama dan lalu meninggal. Di tempat lain langsung cepat diketahui, langsung disembuh, langsung bahkan bisa sembuh. Ada yang langsung dioperasi, ada yang tidak dioperasi. Atau adakah teknik-teknik baru perawatan misalnya untuk penanganan luka, atau joint, atau apa saja. Ya, itu banyak sekali. Jadi memang kita mengkhususkan diri, bahkan ketika kita mengatur hubungan kita dengan rumah sakit provider, kita mencari spesifik rumah sakit yang ada di dalam negeri dan luar negeri untuk spesifik penyakit-penyakit tertentu. Ya, dengan adanya BPJS Kesehatan memang kita hampir seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi rekanan kita. Tapi kita juga punya di luar negeri. Kenapa di luar negeri? Karena jenis-jenis penyakit tertentu yang memang merupakan keahlian dari rumah sakit tertentu ini. Jadi kami makanya punya 10 rumah sakit provider di luar negeri yang memang punya specialty-nya.
gitu. Oke. Jadi luar biasa sekali ya Bu yang dilakukan oleh asuransi Sinarmas dalam memanage uang premi yang sudah dibayarkan oleh klien gitu ya. Iya. Nah, terkait tadi gatekeeper, mungkin selama ini persepsi orang kalau misalnya dilakukan analisa oleh perusahaan asuransi kayaknya ribet gitu, jadi kayaknya nggak mau bayar atau apa. Ternyata tujuannya adalah untuk melakukan analisa sehingga diketahui penyebab dari tingginya suatu klaim dan perusahaan asuransi, perusahaan atau klien itu bisa meminimalkan biaya untuk premi ke depannya gitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi kita sebenarnya menunjukkan tanggung jawab kita itu ya. Jadi kita memastikan bahwa memang preminya itu dipakai untuk membayar klaim yang memang wajar gitu ya. Oke. Terus terkait tadi yang health talk ya Bu ya. Health talk, Nah itu juga kalau setahu saya, yang pengalaman saya juga, biasanya kan orang kalau dikasih tahu untuk hidup sehat oleh orang terdekat mungkin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuman kalau misalnya dengar dengan ahlinya, entah dokter atau mungkin ahli yang terkait, mereka akan lebih percaya dan melakukan. Nah, itu juga penting. Ya, karena ahlinya juga saat di health talk itu kan mereka ceritain cases ya. Dan karena memang ahlinya, jadi biasanya orang, oh iya ya, dan mereka bisa relate ke apa yang mereka alami sehari-hari. Dan satu hal lagi yang juga kita selalu lakukan adalah health festival. Biasanya tuh ada klien-klien kita yang juga memang melakukan health festival, di mana mereka misalnya ada di situ sekalian bazar untuk makanan sehat, untuk alat-alat kesehatan dan lain sebagainya, atau olahraga bersama gitu ya. Nah, membiasakan karyawan untuk mulai melingkupi dirinya dengan semua yang sehat. Nah, kalau kita sendiri di asuransi Sinarmas, puji Tuhan, alhamdulillah memang perusahaan kita ini sangat care terhadap karyawan, kesehatan karyawan. Kita tuh bahkan selalu ada, kita punya tagline itu di asuransi Sinarmas adalah be healthy and wealthy with asuransi Sinarmas. Sehatlah dan makmurlah bersama asuransi Sinarmas. Jadi kita mau karyawan kita dan keluarganya itu jaga kesehatannya supaya mereka bisa menikmati kemakmurannya, kekayaannya, bisa mengembangkan kekayaannya. Seperti tadi kita bicara di awal, 3 pilar dari wealth management itu, yang pertama tadi proteksi, kedua adalah mengembangkannya. Jadi ketika kita sehat, jadi kita bisa mengembangkan. Kalau kita nggak sehat, uangnya udah kepake dulu, boro-boro mengembangkan udah habis karena tidak terproteksi. Gitu. Iya. Kemudian Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Saat ini kan pemerintah sedang giat-giatnya mendukung UMKM. Nah, menurut Ibu, asuransi kesehatan apakah yang tepat untuk para UMKM ini? Ya, surprisingly ternyata di masa pandemi baru terlihat semua bahwa salah satu penopang ekonomi Indonesia ini adalah UMKM, dan terbanyak jumlah dari sisi jumlah perusahaan itu terbanyak ya UMKM. Jadi memang kita juga menyediakan asuransi kesehatan tambahan untuk para UMKM, yaitu dengan melalui yang namanya SME atau untuk Simas Sehat Corporate untuk SME atau Small Medium Enterprise. Jadi di sini 5 orang, 10 orang, 15 orang itu sudah bisa, biasanya untuk bisa mendapatkan jaminan yang lengkap itu surat rawat inap, rawat jalan dan lain sebagainya, itu harus minimal 100 orang. Tapi kalau untuk SME bisa 15 orang. Itu sudah bisa semua Bu ya? Sudah bisa semua. Tidak hanya kalau 15 inap. itu dia udah bisa semua jaminan, tapi minimal harus ada rawat inapnya ya. Nah, lalu kalau misalnya bagaimana dengan cuma punya 1, 2, 5 gitu ya. Nah, itu bisa digabungkan menjadi dalam satu community supaya bisa terkumpul tadi seperti mau 15 atau 100 gitu. Tentu kalau jumlah orangnya lebih banyak tentu akan lebih fleksibel jaminan-jaminannya. Ya. Oke Ibu, tadi Ibu sudah jelaskan sekilas mengenai asuransi kesehatan korporat dari asuransi Sinarmas. Boleh dijelaskan lebih lanjut Bu, kelebihan apa sih yang dimiliki oleh SSC-nya dari asuransi Sinarmas itu? Oke. Salah satu kelebihan kita, keunggulan kita yang paling utama itu adalah kita memiliki layanan medical second opinion. Jadi medical second opinion ini dalam perjalanan kita menjalankan asuransi kesehatan, kita melihat dari analisa setiap minggu, setiap bulan. Saya kebetulan tiap minggu pasti melihat analisa ini dan melihat bahwa ternyata banyak sekali sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk membantu para klien-klien kita itu untuk jangan sampai mengalami yang lebih parah. Ya, tapi umumnya itu baru diketahui terlambat gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri untuk tempat kita berkonsultasi melakukan medical second opinion. Jadi misalnya di sini sudah divonis harus operasi, harus diangkat rahimnya.
kita tanyakan lagi ke rumah sakit rekanan kita yang dari luar negeri. Biasanya kita akan kirim sekaligus ke semua rumah sakit itu dan kita akan mendapatkan jawaban dari mereka. Dari jawaban dari mereka ini kita akan kembalikan ke klien, ini ada jawaban, kita tentu akan summary-kan, kita diskusi lagi dengan dokter yang ada di sini. Dalam banyak hal itu ada yang banyak sekali cases di mana mereka sebenarnya tidak jadi operasi karena ternyata memang bukan apa-apa. Bahkan ada satu case yang selalu saya ingat adalah di mana pasien yang mengalami luka kaki yang sudah berbulan-bulan, luka kaki di betis ini sudah berbulan-bulan tidak bisa disembuhkan. Kita konsultasikan ke luar negeri, ke beberapa rumah sakit dan semua memberikan jawaban yang berbeda sebenarnya tapi dengan approach yang mirip-mirip. Yang mungkin belum dilakukan oleh rumah sakit bagus yang ada di Indonesia. Lalu kita offer solusi ini kepada rumah sakitnya, kepada pasien kita bilang coba sampaikan ke dokternya, bisa nggak beliau dokternya itu melakukan seperti yang disarankan oleh rumah sakit ini. Dan mereka lakukan dalam 2 hari, clean, sembuh kakinya. Jadi mungkin hanya karena ketidaktahuan, bukan karena dokternya nggak pintar. Dokter Indonesia tuh pintar-pintar banget, tapi mungkin ada kepintaran orang lain untuk case-case tertentu. Nah inilah yang selalu kita kembangkan. Banyak sekali orang yang harusnya dioperasi, begitu kita kirim ke negara tetangga, ternyata tidak perlu dioperasi dan bahkan tidak punya penyakit yang seperti itu. Sebenarnya yang perlu dia lakukan adalah hanya misalnya harus cleanse, colon cleanse dan lain sebagainya. Ya jadi salah satu lainnya adalah juga layanan DSA, ya Digital Subtraction Angiography yang ada di RSPAD Gatot Subroto. Jadi ini memang menjadi salah satu kekuatan layanan kita dari dulu, di mana kita membantu pasien-pasien kita itu yang akan proses DSA itu kita layani dari A sampai Z. Ya, bukan hanya klien ya, bukan hanya klien kita karena ini memang tidak dijamin oleh polis kita. Jadi ini benar-benar hanya layanan. Jadi ini ada ekstra service kita kepada misalnya orang tua dari karyawan yang menjadi klien kita, orang tua, kita bantuin semua. Jadi pakai surat jaminan kita dulu untuk dilayani, mendapatkan pengobatan, nanti baru kita tagihkan kembali kepada mereka. Nah, jadi melalui ini kita lihat begitu banyak. Saya rasa kita udah kirim ribuan ya, mungkin lebih dari 4.000 pasien ya. Bukan hanya dari Indonesia, bahkan yang dari luar negeri itu ke RSPAD Gatot Subroto. Ini juga suatu kebanggaan buat kita di mana negara kita Indonesia bisa memberikan layanan pengobatan kayak medical tourism jadinya ya. Untuk pasien-pasien yang datang dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam yang merupakan rekanan-rekanan kita. Misalnya keluarganya adalah keluarga dari karyawan yang kebetulan karyawan ekspat di Indonesia ini gitu. Oh, luar biasa sekali Bu, karena saya dengar kalau DSA itu kan lumayan antriannya cukup panjang sampai berbulan-bulan gitu. Iya. Ternyata PT Asuransi Sinarmas bisa membantu untuk pasien yang memang sudah urgent ya, untuk yang itu bisa lebih cepat gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang urgent itu kita pasti bisa cepat sekali. Nah, tapi juga kita memberikan pengertian. Ada juga misalnya yang baru kena stroke-nya. Nah itu nggak bisa langsung di DSA, jadi harus melalui proses yang memang harus di-treatment dulu oleh seluruh dokter-dokter terkait yang ada di RSPAD Gatot Subroto. Kalau untuk kerjasama dengan mungkin klinik atau apotik, apakah Asuransi Sinarmas ada? Iya, kebetulan kita juga punya kerjasama yang sangat erat dengan namanya Klinik Simas Sehat, di mana juga ada di sana ada konsultasi dokter Simas Sehat. Jadi ini kita bekerja sama dengan Klinik Simas Sehat ini untuk banyak hal. Tadi awalnya sih untuk karyawan kita, tapi karena ternyata bisa berkembang luar biasa ya, happy karyawan kita akhirnya juga berkembang kepada masyarakat sekitar. Bahkan di masa pandemi Klinik Simas Sehat ini ditunjuk oleh pemerintah juga sebagai klinik untuk pelaksana vaksinasi sehingga menjadi CSR dari perusahaan asuransi kita. Jadi Asuransi Sinarmas yang membayar kepada Klinik Simas Sehat untuk melakukan misalnya biaya-biaya, kan ada dong biaya beli menyiapkan segala macam lah gitu ya. Karena kan tidak berbayar kalau vaksinasi ya, gratis. Nah itu kita yang biaya-biaya yang dibutuhkan itu dibayar oleh Asuransi Sinarmas. Jadi kita melakukan vaksinasi itu mulai dari vaksinasi awal sampai dengan booster sampai dengan hari ini masih kita lakukan juga di Klinik Simas Sehat. Itu melayani juga masyarakat umum ya Bu, yang masyarakat juga. Umum. Dan salah satu klinik kita itu juga ada klinik satunya lagi ada klinik BPJS Kesehatan. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang dekat dengan lingkungan kita tuh mereka bisa memilih klinik BPJS Kesehatan kita, klinik Pratama Simas Sehat itu yang tadi tempat vaksinasi itu untuk sebagai FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mereka boleh pilih masukkan di dalam jaminan BPJS Kesehatannya. Jadi ini sangat
apa ya, Komprehensif ya, smooth, Bu. komprehensif ya. Jadi Semua ada. bahkan kalau di masa pandemi kemarin perusahaan-perusahaan semua yang ada di sekeliling kantor kita tuh semuanya vaksinasinya di tempat kita. Selain health talk, selain healthy lifestyle, kita melakukan health festival. Selain itu juga kita sampai mengirimkan dokter kita loh, 2 dokter, 1 dokter wanita, 1 dokter pria. Kita kirim all the way ke San Diego untuk belajar mengenai terapi alami dengan menggunakan natural food ataupun raw food. Salah satunya di sini saya ada bawa tadi, mungkin nanti Bu Ratri bisa coba, ada jus, green juice dari sayur-sayuran, 7 macam sayuran, dan AC juice atau apple carrot juice yang bisa dipakai untuk kesehatan dan lain Khasiatnya sebagainya. apa nih Bu kalau ini? Khasiatnya, jadi ini sebenarnya banyak sekali khasiatnya untuk sehari-hari juga untuk menambah vitalitas kita, tapi untuk mereka-mereka yang menderita cancer, mereka itu kan tidak agak susah. turun. Ya, jadi mereka akan menggunakan ini sebagai menu utamanya. Jadi green juice maupun apple carrot juice. Tapi juga untuk berbagai penyakit lainnya seperti lupus dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang menggunakan ini untuk membantu vitalitas. Orang cancer itu kan susah ya mau makan apa-apa aja. Nah ini karena di jus nih, 1 botol jus ini itu terdiri dari 1 kilo carrot loh, dengan apple Jadi 2 ini benar-benar butir. sarinya ya Bu. Sari, ya? dan ini tidak ada air sama sekali, benar-benar di jus dengan slow juicer ya, dengan pakai slow juicer. Jadi sebegitu concernnya kita untuk kesehatan karyawan kita. Demikian pula kita juga belajar mengenai enzim. Kita semua waktu kecil mungkin belajar ya bahwa kita waktu makan itu kan ada enzim dalam air liur kita yang memproses makanan kita. Kenapa sekarang sudah tidak banyak lagi? Karena makanan-makanan yang kita makan enzimnya sudah berkurang. Nah, kita juga mengirimkan dokter kita 1 orang all the way ke Chicago belajar mengenai enzim. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di sini tanaman-tanaman apa yang enzimnya tinggi. Mungkin dari jamu-jamuan juga ada gitu untuk kita perkenalkan kepada karyawan kita untuk mereka bisa nikmati sehari-hari sebagai untuk menjaga kesehatan, vitalitas, kesehatan dan ya untuk menjaga kesehatan sehari-hari bersama keluarga di rumah. Tadi saya sudah bilang juga kita bahkan membawa seluruh leaders kita untuk belajar mengenai raw food all the way to Bali. Nggak laki-laki, nggak perempuan, semua ikut belajar gimana cara membuat makanan-makanan yang raw dengan sehat. Tanpa harus dimasak, tanpa harus ada di sekitar kita, bisa kita tanam di sekitar kita. Dan itu kita lakukan adalah untuk karyawan kita tuh supaya semua sehat. Keren banget Bu. Jadi asuransi Sinarmas tidak hanya care sama kliennya ya Bu ya, tapi sama karyawannya juga sangat care. Seperti cerita Ibu tadi menyediakan segala macam fasilitas untuk supaya mereka tetap sehat. Oke. Boleh dicoba Bu ininya? Iya yuk kita nggak coba. Atau minum kopi dulu nih. Kayaknya sambil minum-minum gini enak juga kalau diiringi sama musik ya. Ya. Ayo, mungkin ada yang main bisa musik, ada ya. Mungkin ada yang main musik, piano. Kita sambil minum kopi atau jus. By the way, di dalam layanan kita itu juga ada coffee enema namanya. Coffee enema. Jadi coffee enema itu adalah untuk membersihkan usus dan memasukkan kopi melalui dubur. Oh, itu nggak sakit ya? Enggak, iya. Kalau udah nyaman itu juga merupakan salah satu rangkaian dari pengobatan dengan menggunakan Gerson terapi. Oh, oke. Iya. Minum dulu. Iya. Enak? Ini kopi dari Humbang ya? Iya Bu. Kayaknya nanti saya stay ini Bu. Karena kopi dari Humbang stay awake, strong. Oke Bu, ini terima kasih banyak sekali buat kehadiran Ibu di Ngolam kali ini. Banyak sekali sharing dari Ibu, insight-insight baru dari Ibu yang semoga saja bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya, pemirsa semua di sana yang menginginkan informasi tentang asuransi kesehatan maupun dari asuransi kesehatan dari PT Asuransi Sinarmas. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu. Thank you. Dan saya Ratri Prastika Sari, sampai jumpa kembali di acara Ngolam berikutnya. Bye. Bye.